bukan sebenarnya manusia yang menjadi Allah. Banyak orang berpikir orang Kristen sedang menjadikan Yesus sebagai Allah. Banyak orang non-Kristen pikir bahwa Yesus diberi gelar sebagai Allah. Baru-baru ini saya juga menyelidiki tentang banyak diskusi-diskusi tentang tanggal 25 Desember dan sebagainya, begitu ya. Banyak orang mengatakan, wah tidak mungkin lahirnya, momennya, nggak ada sejarahnya, nggak ada literaturnya, nggak ada catatan-catatannya. Bahkan walaupun waktu itu ada Siapuso di Yudea atau di Bethlehem, nggak tertulis tuh kelahiran Yesus, anaknya siapa dan sebagainya. Jadi mau diurut-urutkan pun nggak ketemu silsilah sejarahnya itu. Mereka katakan demikian. Tetapi bagi Yesus yang penting bukan itu. Bagi Allah yang penting bukan kita merayakan itu. Apakah sungguh-sungguh kita menerima Tuhan Yesus, merenungkan betapa Allah yang begitu luar biasa mulia, agung, bahkan dia ada di surga, mau datang. Mengapa sampai hal tersebut terjadi? Inilah sebenarnya momen yang harus kita renungkan di masa Natal. Persiapan kita menyambut juga perayaan Natal ataupun mengingat kedatangan Kristus, kedatangan pertama kali ke dunia ini. Inilah momen di mana Allah menjadi manusia atau Allah yang rela membatasi dirinya agar apa? Agar dapat dikenal oleh umat. Bapak Ibu, kalau kita belajar untuk memahami alam dunia hewan, bagaimana kita belajar bahasa hewan? Sulit bukan? Banyak saintis juga belajar untuk memahami bahasa gorila, bahasa simpanse, sampai mereka mempelajari dengan gerakan. Kalau gerakan begini-begini, gorilanya bilang mau makan. Kalau garuk-garuk kepala begini, mungkin gorilanya lagi haus atau mau minum. Kalau gorilanya lagi uring-uringan, ira-ira, mau keluar kali asobi. Untung nggak ada bilang bahasa saya mau shopping, nggak ada. Nggak ada bahasa gorila. Nggak ada. Tapi berusaha mereka menginginkan bisa memahami keadaan gorila, keadaan simpanse ataupun kera-kera yang lain. Karena mereka pikir, karena teori Darwin mengatakan bahwa manusia berasal dari kera, sarung, ya kan? Dari sarung kera, ya kan? Tetapi mereka tidak bisa memahami betul-betul pemikiran simpanse, otaknya simpanse, kera dan sebagainya yang mirip katanya dengan manusia. Tidak bisa. Itu yang manusia coba buat. Bahkan mau cloning pun tidak bisa sungguh-sungguh mirip seperti yang mereka mau cloningkan, dan tidak betul-betul terjadi seperti yang mereka harapkan. Tetapi Allah kita, betapa dia bisa memahami kita, dia mengerti. Mengapa? Karena dia betul-betul menjadi seperti kita. Dia betul-betul datang, dia betul-betul merendahkan dirinya sampai bisa kita lihat, sampai bisa kita rasakan, dan bahkan diperingati terus sampai sekarang ini dan seterusnya. Kalau kita terus beritakan ini kepada anak cucu kita, generasi-generasi setelah kita. Jadi yang harus kita betul-betul sadari di waktu Natal, apakah kita sudah mengerti momen Allah menjadi manusia, atau momen Allah membatasi dirinya untuk menjadi manusia? Bisa dilihat. Kadang-kadang saya di waktu kecil mengamati semut, kenapa mereka rajin keluar masuk lubang, bawa makanan masuk lagi. Terus mereka ketemu temannya, tak berhenti, entah ngomong apa. Saya pengen tahu mereka bicara apa. Mereka lagi nasi apa? Di sana dapat apa? Makanan apa? Mungkin begitu ya. Di sana bisa banget nggak makanannya, atau enak, rumahnya siapa tuh, raja atau bukan? Nggak peduli di rumah raja dimanapun ada semut, tetap gitu ya. Berarti saya pikir bukan masalah makanannya tuh. Mereka selalu esatsu, selalu ketemu, selalu bicara. Bahkan mereka bisa tunduk kepada ratu mereka, gitu ya, membantu ratunya dan sebagainya, membuat sarang dan juga membuat kerajaan mereka di dalam tanah. Nggak bisa saya memahami, tapi hanya bisa melihat. Tapi Allah kita sungguh-sungguh mau merendahkan dirinya. Ibarat kita manusia mau menjadi semut. Ada nggak di antara kita yang mau menjadi semut? Paling mau balik lagi nih, sebentar aja aku mau jadi dunia itu, tapi mau balik lagi nih, kita jadi manusia. Enak, mulia soalnya, begitu ya. Tapi Tuhan, dia betul-betul mau rela datang tinggal dengan kita manusia yang berdosa. Bukan dia tinggal dengan manusia yang benar. Tadi sempat di dalam Natal kami ketemu ada seorang jemaat di Tokyo, saya katakan. Beliau berapa kali ditawarkan untuk melayani dan juga untuk lebih lagi, bukan sekedar melayani. Beliau katakan, saya bukan manusia yang hebat, saya bukan orang yang tinggi, saya bukan orang yang berkemampuan. Dia katakan, saya orang yang selalu berdosa, selalu bersalah dan sebagainya. Ya memang, saya katakan, siapakah di antara kita ada manusia yang tidak pernah bersalah? Siapa di antara kita ada manusia yang tidak pernah berdosa? Tapi Tuhan datang, maksudnya Natal itu adalah apa? Untuk siapa? Untuk kita, manusia yang berdosa.
So nggak ada sebenarnya kita yang layak. Tapi momen Natal itu adalah momen di mana Dia yang mulia, agung, suci, kudus mau datang menghampiri kita yang kotor ini, yang lemah ini, yang najis ini. Jadi berikanlah satu hati yang siap untuk menyambut Dia. Renungkanlah betapa Tuhan mau datang ke dalam diri kita, mendatangi kita, menjadi ciptaan seperti kita. Dia yang adalah pencipta mau menjadi ciptaan. Lebih rendah daripada kita yang diciptakan, lebih rendah daripada raja-raja saat itu kelihatannya. Jadi disinilah kita harus belajar merenungkan selalu makna Natal itu bukan hanya pada masa Natal, tapi terus. Kadang-kadang orang Kristen hanya pada masa Christmas mengingat tentang Yesus Kristus, tapi setelah lewat Christmas jadi Christmasless, Christless gitu, tanpa Kristus, gitu ya. Hanya Christmas aja. Nah ini yang terjadi. Jadi mari kita makin merenungkan di masa raya Natal ini, di momen-momen pranatal pun kita mengingat momen di mana Allah membatasi dirinya. Membatasi dirinya untuk bisa apa? Dikenal oleh umatnya. Karena kalau Allah langsung turun, Dia dengan kemuliaannya nggak ada yang bisa lihat, nggak ada yang bisa jamah, nggak ada yang bisa sentuh, nggak ada yang bisa berkata-kata. Kita melihat malaikat aja mungkin sudah kaku, bingung, bagaimana? Gitu ya. Maria saja mendengar berita dari malaikat bahwa dia akan mengandung, dia kaget, nggak menyangka, takut, bingung, ragu, gemetar dan sebagainya, campur aduk. Jangankan malaikat, kalau kita ketemu dengan roh-roh yang ada di dunia ini mungkin seperti sudah kabur duluan, ketakutan duluan, bahkan mungkin kita panggil ilmu kita yang paling kuat lagi, gitu ya. Itu yang terjadi, roh lawan roh. Tetapi kalau kita hidup di dalam Tuhan, maka kita sadar bahwa hidup kita sungguh-sungguh sebenarnya manusia yang berdosa dan butuh dilawan oleh Tuhan, butuh dikunjungi oleh Allah. Semua agama yang di luar Kristen, mereka tidak mengajarkan bahwa ada Allahnya mereka yang menjadi manusia. Tidak ada. Silakan boleh dicek sendiri di buku-buku mana saja. Walaupun konsep-konsep tentang ada Allah, ada Tuhan betul ada di kitab-kitab mereka. Tapi Allahnya mereka nggak pernah jadi manusia. Ada dewa-dewinya ada, tapi nggak pernah jadi manusia. Boleh katanya ada jelmaan-jelmaan. Kalau katanya pelangi lagi melengkung begitu di sungai, berarti ada dewi yang sedang turun mandi, betul? Itu kan tradisi kita, legenda kita. Makanya semua putra-putra rata-rata kalau lihat pelangi langsung pergi ke sungai. Mau lihat betul nggak putrinya turun gitu, kayak model apa? Gitu ya. Apakah Dewi Kuan Yin yang sedang turun? Ataukah Sri Kandi mana yang turun? Gitu ya. Dan sebagainya. Tapi sepanjang hidup saya nggak pernah itu terjadi. Nggak ada dari kayangan manapun turun jadi manusia. Itu nggak ada, itu hanya legenda. Hanya cerita-cerita dongeng dan bahkan juga kewayangan dan skrip-skrip yang ada di dalam dunia ini. Manusia mencari seperti itu. Tetapi Allah menyatakannya. Tapi manusia menolaknya. Disinilah Natal yang kita harus sadari, kita renungkan. Puji Tuhan, Allah yang begitu mulia, agung, tinggi, kudus, tidak berdosa. Dia mau turun kepada kita dan Dia mau dekat dengan umatnya. Dia mau dekat, melekat dengan umatnya, memahami keberadaan umatnya. Jadi di sini kita lihat bahwa Maria pun merenungkan itu dalam dirinya. Para gembala menceritakan bahwa ini adalah Raja Allah yang menjadi manusia. Ya, yang diberitakan, Maria merenungkan dalam dirinya. Aduh, ternyata anak yang kulahirkan ini adalah Tuhanku, adalah Allahku yang mau menjadi manusia. Dia nggak bilang itu kepada semua orang, tapi dia renungkan. Seorang ibu yang masih saat itu saya yakin dia masih bingung, bagaimana saya bisa melahirkan bayi seperti ini dalam keadaan seperti ini, dan ada orang-orang datang dengan maksud seperti ini. Pasti ada hal-hal yang begitu berkecamuk dalam perasaannya. Tetapi dia merenungkan terus arti kedatangan Kristus ke dunia ini, kelahiran Yesus Kristus. Makanya di sini puji Tuhan, Alkitab berkata bahwa Allah mau menjadi manusia, berinkarnasi dan di dalam pribadi Kristus Tuhan. Nah, bukankah ketika kita merenungkan agungnya Natal ini, harusnya kita makin bersyukur akan anugerah Tuhan. Jangan sampai kita lupa Natal, kita hanya ingat yang pesta-pestanya, tapi kita lupa mensyukuri anugerah ini. Anugerah Allah membatasi diri menjadi manusia. Adakah raja yang rela membatasi diri? Ya memang Jokowi di Jakarta mau membatasi diri, nggak mau pakai kendaraan-kendaraan pejabat-pejabat. Oke, bagus. Dan yang lain-lain, ada raja-raja pun ya mau merakyat dan sebagainya, betul. Tapi adakah manusia atau raja atau pemimpin di dunia ini yang membatasi diri
seperti Allah kita. Betul-betul dia tanggalkan semuanya. Dia lepaskan semua status kealahannya. Belum pernah ada terjadi. Siddhartha Gautama sendiri pun waktu dia bertapa, mencari nirwana, mencari kebebasan jiwa, dia pun berusaha untuk merendahkan diri serendah-rendahnya. Dia tidak makan, tidak minum. Dia berusaha untuk mendapatkan hanya dari sedekah orang saja. Dia tidak memakai pakaian yang seperti manusia biasa. Tetapi itu pun tidak sebanding yang seperti Yesus sudah lakukan. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita merasakan syukur anugerah tersebut di masa raya Natal? Kemudian yang kedua, bahwa tadi kita katakan, kita melihat bahwa para gembala menyembah Yesus Kristus. Dan kita lihat orang Majus juga menyembah Yesus Kristus dengan memberikan persembahan yang mulia. Dalam Matius 2 ayat 11, coba kita bandingkan di situ lagi dikatakan bahwa maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya lalu sujud menyembah dia. Semua para gembala dan juga orang Majus mereka pun membuka tempat harta benda yang persembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan dan mur. Majus sampai membuka perbendaharaan. Para gembala juga menyembah Yesus Kristus. Dari pelajaran ini kita belajar apa? Bahwa Natal identik adalah dengan penyembahan kepada Yesus Kristus. Natal selalu harus fokusnya penyembahannya kepada Yesus Kristus atau berpusat kepada Yesus Kristus. Kalau Natal kita dilepas dari Yesus Kristus, bahaya. Natal kita hanya memuliakan manusia, memuliakan perayaan kita, memuliakan persembahan-persembahan manusia. Tetapi yang maksudkan di sini adalah Natal haruslah Natal yang sungguh-sungguh menyembah Yesus Kristus, yang adalah Natal. Karena kalau tidak, maka sia-sia. Kita menjadi manusia yang bisa jadi ateis. Natal artinya Natal yang hanya manusiawi, tanpa Yesus Kristus. Banyak, betul ya? Kayaknya kita diundang Natal sekarang ada party Natal, betul nggak? Ada seremoni Natal di mana-mana, ada, betul kan? Bahkan juga partinya bagus-bagus. Sampai kita lupa yang sedang kita rayakan ini Yesusnya atau seremonialnya. Dengan makanan, hidangan, desain yang bagus, bahkan dibikinnya di hotel bintang, bukan lagi 5 kali 6. Gitu ya. Kalau 5 udah hebat kan? Ini lebih lagi mungkin 6. Bahkan bukan bikinnya hanya di sekedar di sini, tapi sampai mungkin yang di Abu Dhabi atau di Dubai. Wah, ini kan sekolah kota yang paling hebat, nomor 1 di dunia. Kalau Bapak Ibu bisa naik sampai ke hotel yang paling tinggi di Dubai, wah, Bapak Ibu boleh lah melangkah seluruh dunia ini. Ibarat sekarang puncak dunia adalah di Dubai, gitu ya. Karena semua selebriti di Amerika pun punya properti di Dubai. Mereka punya, ada yang punya pulau, ada yang juga punya mansion dan sebagainya. Luar biasa. Itu sekarang menjadi ukuran. Nah, kalau kita sampai juga mengingat Natal kita lupa menyembah Yesus Kristus, lupa gitu kita datang kepada Yesus Kristus, maka kita lupa juga akhirnya yang kita utamakan siapa sebenarnya.